Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Herwin Junior, mahasiswa tingkat akhir dari Sekolah Tinggi Alkitab Pelita Hidup. Saya hadir di sini adalah bagian dari ujian akhir semester ganjil atau semester 7 saya di Sekolah Tinggi Alkitab Pelita Hidup. Dan saya bersyukur atas kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan bersama Anda semua. Terima kasih juga kepada Sekolah Tinggi Alkitab Pelita Hidup yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan khotbah ini. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Judul khotbah kita pada hari ini adalah konsentrasi ibadah di era digital. Saya percaya ini adalah topik yang relevan untuk kita semua yang hidup di tengah kemajuan teknologi. Pernahkah Anda merasa terganggu oleh teknologi seperti ponsel, tablet, atau laptop? Namun pada saat kita harus fokus beribadah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya dengan bantuan dari firman Tuhan. Tujuannya adalah agar kita dapat memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah selama kita beribadah, dengan memahami cara mengendalikan teknologi yang sering sekali mengganggu kehidupan kita. Tema utama kita adalah mengatasi distraksi dari perangkat teknologi untuk memulihkan fokus kepada Allah selama ibadah. Di zaman modern ini, perangkat teknologi menjadi bagian besar dari hidup kita. Namun seringkali teknologi ini justru mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, terutama saat kita beribadah. Tema ini akan membantu kita untuk memikirkan cara bagaimana mengembalikan fokus kita kepada Allah. Misalnya, saat mendengar khotbah, tiba-tiba notifikasi muncul di ponsel Anda. Fokus langsung terpecah. Ingat, teknologi yang seharusnya menjadi alat malah menjadi apa? Menjadi pengganggu. Seberapa sering kita benar-benar hadir secara penuh di dalam ibadah tanpa terganggu oleh teknologi? Apakah hati dan pikiran kita benar-benar bisa fokus kepada Allah? Melalui tema ini, kita diajak untuk kembali menempatkan Allah sebagai pusat perhatian utama di dalam ibadah, dengan memahami bagaimana mengelola teknologi dengan bijak. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Serupa dengan dunia, pembaruan budi, dan kehendak Allah. Itu 3 poin utama kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak di dalam pola dunia, termasuk penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Pembaruan budi adalah proses yang membutuhkan komitmen dan fokus pada kehendak Allah, terutama di dalam ibadah. Bagaimana teknologi bisa menjadi salah satu keserupaan dengan dunia jika tidak dikendalikan? Saat teknologi mulai menguasai pikiran kita, bahkan dalam ibadah, itu menunjukkan bahwa kita telah menyerupai apa? Menyerupai dunia lebih dari yang kita sadari. Fokus kepada Allah adalah cara kita mengalami pembaruan budi yang sejati. Misalnya, ketika firman Tuhan sedang disampaikan, tetapi perhatian kita teralihkan oleh ponsel, ini adalah salah satu momen di mana kita harus memilih menyerupai dunia atau fokus kepada Allah. Apakah ada sesuatu di dalam hidup kita, termasuk teknologi, yang membuat kita sulit membedakan kehendak Allah di dalam ibadah? Bayangkan Anda sedang berdoa sangat kusuk, lalu tiba-tiba ponsel Anda berbunyi. Fokus langsung terpecah. Gara-gara apa? Gara-gara kita melihat notifikasi itu. Apakah itu penting atau enggak? Yang jelas doa Anda sudah terganggu. Kita baca, apakah teknologi itu membantu atau mengganggu? Apakah selama ibadah hati dan pikiran kita benar-benar terarah kepada Tuhan?
Ataukah teknologi menjadi salah satu penghalang terbesar? Mungkin kita pernah mengalaminya, bahkan tanpa sadar, teknologi mulai menguasai kita. Menurut penelitian, rata-rata orang memeriksa ponselnya lebih dari 100 kali sehari. Ingat, lebih dari 100 kali sehari. Bahkan banyak orang yang merasa sulit untuk fokus lebih dari 10 menit tanpa memegang ponsel mereka. Apakah selama ibadah, hati dan pikiran kita benar-benar terarah kepada Tuhan? Ataukah teknologi menjadi salah satu penghalang terbesar? Pendahuluan ini mengajak kita untuk melihat tantangan nyata yang kita hadapi dalam mempertahankan fokus selama ibadah di era digital ini. Ini bukan hanya sekedar teknologi, tetapi soal prioritas kita terhadap Allah. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknologi dapat menjadi berkat sekaligus tantangan dalam kehidupan rohani kita. Kita mulai dari berkat dulu. Teknologi memungkinkan kita mengakses khotbah online, membaca Alkitab digital, mendukung komunikasi rohani melalui grup doa di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp. Contoh, saat pandemi, teknologi menjadi alat utama untuk terhubung dalam ibadah, meskipun secara virtual. Namun di sisi lain, teknologi dapat menjadi penghalang. Kenapa? Notifikasi yang terus-menerus, scrolling tanpa habis, dan game online bisa mencuri waktu ibadah kita. Saat mendengar khotbah, ada godaan untuk memeriksa media sosial atau membaca berita terbaru. Ini sangat mengurangi kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita baca di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Teknologi diperbolehkan, tetapi apakah itu benar-benar membangun hubungan kita dengan Allah? Apakah kita mengendalikan teknologi? Ataukah teknologi yang mengendalikan kita? Bagaimana kita memastikan teknologi tetap menjadi berkat dan bukan menjadi tantangan? Setelah memahami bahwa teknologi adalah pedang bermata dua, mari kita lihat dampaknya terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah hidup kita seringkali menjadi sumber gangguan terbesar, terutama dalam ibadah. Distraksi ini tidak hanya mengganggu konsentrasi, tetapi juga membahayakan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika notifikasi berbunyi atau ada godaan untuk memeriksa ponsel saat firman Tuhan sedang disampaikan, kita kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya hadir di hadapan Allah. Gangguan ini membuat kita sulit meresapi pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui Melalui ibadah dan melalui firman-Nya. Bayangkan, ketika seorang teman berbicara dengan Anda, tetapi Anda sibuk memeriksa ponsel Anda. Bagaimanakah perasaan teman Anda? Begitu juga dengan Tuhan ketika perhatian kita terpecah di dalam ibadah. Setiap gangguan yang kita izinkan mengambil waktu dalam ibadah adalah momen yang kita hilangkan untuk mendengar suara Allah. Alkitab berkata dalam Mazmur 46 ayat 10, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Tetapi bagaimana bisa kita berdiam di hadapannya jika pikiran kita dipenuhi dengan dengan teknologi, dengan sosial media, atau apapun itu? Anda ingat kisah Marta dan Maria yang tertulis di Lukas 10 ayat 38 sampai 42? Ketika Yesus datang ke rumah Marta, Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan, sementara Marta sibuk dengan hal-hal lain. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita harus bertanya, apakah kita seperti Maria yang fokus kepada Tuhan, atau seperti Marta yang terganggu oleh banyak hal? Apa yang sering mengalihkan perhatian Anda dalam ibadah?
Seberapa sering kita membiarkan gangguan kecil ini mengurangi kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Setelah memahami bahaya distraksi, mari kita pelajari cara-cara praktis untuk mengembalikan fokus kita kepada Allah. Mengembalikan fokus kepada Allah di era digital. Yang pertama, tentukan prioritas dan batasi gangguan. Untuk dapat kembali fokus kepada Allah, kita harus menyadari bahwa kita memiliki kendali atas prioritas kita. Ketika kita membiarkan teknologi mengambil alih hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita telah mengabaikan hal yang lebih penting. Apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, kita perlu menetapkan prioritas kita yang jelas. Menempatkan Allah di tempat pertama, bahkan di tengah kesibukan digital kita. Sebagai contoh, saat kita mengatur jadwal untuk pekerjaan, olahraga, keluarga, liburan, dan lain-lain, seharusnya kita juga mengatur waktu yang khusus untuk berdiam di hadapan Tuhan tanpa ada gangguan. Lalu apalagi? Batasi gangguan. Salah satu cara untuk mengembalikan fokus adalah dengan membatasi penggunaan teknologi di saat ibadah. Matikan notifikasi atau tempatkan ponsel Anda jauh dari jangkauan kita selama waktu ibadah atau waktu doa. Mulailah dengan menetapkan tanpa teknologi atau tanpa handphone selama 30 menit sebelum ibadah untuk benar-benar kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ini akan membantu kita berada dalam kondisi yang lebih siap, kondisi yang lebih rileks untuk mendengarkan dan berhubungan dengan Allah. Yang kedua apa? Ciptakan waktu khusus untuk Allah. Yang pertama, membangun kebiasaan sehari-hari. Selain waktu ibadah, ciptakanlah kebiasaan harian untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenung tanpa gangguan. Hal ini akan membantu kita untuk mengasah sensitivitas kita terhadap suara Allah di tengah dunia yang penuh dengan distraksi. Bayangkan jika kita selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan seseorang yang kita cintai tanpa gangguan. Begitu juga kita perlu waktu khusus dengan Allah setiap hari. Lalu apa? Doa dan meditasi. Mulailah hari dengan doa yang fokus ya. Dan jangan biarkan hal-hal lain mengalihkan pikiran Anda, mengalihkan perhatian Anda dari waktu pribadi Anda dengan Tuhan. Kita masuk ke poin C. Gunakan teknologi sebagai secara bijak. Ingat, teknologi itu alat, bukan penghalang. Teknologi meskipun bisa menjadi sumber gangguan, juga dapat menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan apa? Dengan bijak. Gunakan aplikasi Alkitab, grup doa online, video khotbah untuk membangun iman saudara. Contoh penggunaan yang positif apa sih? Aplikasi Alkitab memungkinkan kita untuk membaca firman Tuhan kapan saja, di mana saja, tanpa ada gangguan media sosial atau notifikasi yang tidak perlu. Namun, kita juga harus selektif. Kita harus cerdas dalam memilih apa yang kita konsumsi secara digital. Pilih konten yang membangun dan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan yang mengalihkan perhatian kita daripadanya. Lalu apalagi? Meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Meningkatkan kewaspadaan juga. Setiap kali kita menggunakan teknologi, kita harus sadar bahwa kita memilih apa yang kita lihat dan kita dengar. Kewaspadaan terhadap gangguan menjadi kunci untuk mengendalikan teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Lalu mengelola waktu dengan bijak. Perhatikan bagaimana teknologi mempengaruhi waktu ibadah kita. Jika kita sadar bahwa teknologi mulai menguasai waktu kita, kita harus berani mengambil tindakan untuk menyeimbangkannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah,
Apakah kita siap untuk mengambil langkah konkret untuk memprioritaskan Allah lebih dari segala gangguan teknologi? Bisakah kita mengatur waktu dengan lebih bijak untuk berfokus kepada Tuhan? Mari kita sama-sama berkomitmen untuk mengubah kebiasaan kita, mengatur waktu kita, dan menggunakan teknologi hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan kita daripadanya. Sekarang, setelah kita memahami cara-cara untuk mengembalikan fokus kita kepada Allah, mari kita lihat bagaimana kita dapat menutup pesan ini dengan tindakan yang nyata yang akan mempengaruhi hidup kita hari demi hari. Sebagai kesimpulan, ingat, teknologi bukanlah musuh, melainkan alat yang dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, maka ia bisa menjadi penghalang yang membuat kita kehilangan momen berharga dalam ibadah dan hubungan dengan Tuhan. Dengan kesadaran dan komitmen untuk mengontrol penggunaan teknologi, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan, terlebih dalam saat-saat ibadah dan saat doa. Langkah konkret yang harus kita lakukan hari ini, mari kita mulai dengan langkah kecil. Tentukan waktu khusus dalam sehari untuk berdoa dan merenung tanpa gangguan teknologi. Mungkin itu hanya 10 atau 30 menit pagi hari atau sebelum tidur. Misalnya, matikan ponsel atau letakkan di tempat lain saat kita berdoa. Ini adalah contoh sebuah keputusan kecil yang dapat membawa dampak besar dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Lalu kita harus konsisten mengubah kebiasaan. Ingat, langkah ini bukan hanya sekali, tetapi dengan kebiasaan. Dengan melakukan setiap hari, kita akan mulai merasakan perubahan dalam kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Namun dengan tekad yang kuat, kita bisa mengatasi godaan untuk fokus pada dunia dan memilih untuk tetap setia pada Allah. Mari kita berdoa bersama untuk meminta bimbingan Tuhan agar kita dapat terus memperbaiki fokus kita dan memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak agar lebih dekat kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan izinkanlah kami untuk semakin hari semakin lebih dekat kepadamu saja ya Bapa, dengan menggunakan teknologi sebagai berkat bagi kami dan bagi sekitar kami, dan bukan menjadi penghalang untuk kami berkomunikasi denganmu saja ya Bapa. Kiranya pelajaran yang baru kami dengar ini boleh menguatkan iman hati kepercayaan kami kepadamu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan pada akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pesan atau khotbah yang singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi dan lebih fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.